Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Juwita dengan NIM 2014050058 dari kelas 5 TBIB. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan dosen pengampu Dr. Zulhedi MAG. Pada kali ini saya ingin membacakan surah atau materi ke-6 dari Tafsir Tarbawi, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan juga 130. Pertama, saya akan membacakan dua ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'il wa masakini wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabili faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Khudsin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna solataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan arti dari Quran Surah At-Taubah ayat 60 terlebih dahulu, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang miskin, amil zakat ataupun pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Tersebut adalah arti dari Quran Surah At-Taubah ayat 60. Sedangkan tafsir At-Taubah ayat 60 menurut Syekh Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Makbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim di Saudi Arabia, menjelaskan bahwa tafsirnya adalah Allah menciptakan jiwa-jiwa dan mengajarkan bagaimana ia mencintai harta. Namun ia tidak mewakilkan pembagiannya pada siapapun, melainkan Allah yang berwenang atas tempat perginya harta itu. Sebagaimana ia menentukan langsung pembagian harta warisan, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu pembagian seorang anak laki-laki sama dengan pembagian 2 orang anak perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Jadi pada ayat 60 dan ayat 103 ini sebenarnya berkesinambungan, yaitu tentang pembagian harta. Tentang zakat, di mana pada ayat 60 ini yaitu tentang kewajiban kita atau tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang harus menunaikan zakat, di mana harta itu tidak hanya milik kita sendiri, tetapi sebagian harta kita itu adalah milik dari orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat ataupun pengurus zakat, orang yang mu'alaf, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang musafir. Sebagaimana tadi juga dijelaskan dalam tafsirnya yang menurut Profesor Umar bin Abdullah menjelaskan tentang ayat Quran Surah An-Nisa ayat 11, yaitu Allah mensyariatkan bagimu pembagian pusaka untuk anak-anakmu,
Jadi anak-anak juga termasuk dari pembagian, tapi itu termasuk warisan tapi bukan zakat. Kalau warisan kalau membahas tentang warisan, yaitu pembagian untuk anak laki-laki sama dengan 2 anak perempuan. Berarti pembagian laki-laki ini lebih banyak dibandingkan pembagian anak perempuan. Sedangkan untuk ayat 103 yaitu mempunyai arti, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kita ambillah zakat mereka. Siapa yang mengambil ini? Orang-orang yang berhak tadi, orang fakir, orang miskin, mu'alaf, ambil zakat, orang dalam perjalanan, serta budak, untuk memerdekakan budak. Dan juga ada tadi menjelaskan tentang orang-orang yang memiliki hutang. Nah, ketika kita mengambil zakat tersebut, menerima zakat tersebut, berdoalah untuk mereka, berdoalah untuk orang yang memberi zakat tersebut, untuk mensucikan hati mereka. Sedangkan tafsir dari ayat At-Taubah 103, pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 60 Quran Surah At-Taubah, dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka, lalu bertaubat kepada Allah. Karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta. Maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Jadi sebelum ayat ini yaitu ada beberapa kumpulan orang yang mengakui dosa-dosanya. Lalu ia bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan mereka terhadap harta mereka. Bisa jadi karena kecintaan hartanya dia bahkan lupa atas pembagian orang yang berhak atasnya tersebut. Seperti orang miskin, fakir, itu adalah ada berhak orang itu atas harta yang dimiliki oleh orang-orang yang sangat mencintai hartanya tersebut. Lalu mereka bertaubat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ambillah zakat dari harta mereka, harta-harta orang yang memiliki kecukupan, kelebihan. Gunakan membersihkan jiwa mereka dan kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Jadi zakat ini ataupun sedekah bisa membersihkan hati kita, bisa mensucikan hati kita, bisa menyembuhkan penyakit kikir ataupun pelit dalam diri kita. Terkadang banyak orang yang sekarang tuh sangat cinta hartanya sehingga dia lupa akan kewajibannya sebagai umat muslim, yaitu menunaikan zakat setiap tahunnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang sangat mencintai hartanya. Padahal di sebagian harta kita itu ada milik orang lain atau hak orang lain atau hak orang-orang yang berhak menerima harta tersebut. Dan menyucikan harta agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sebenarnya kita sebagai penerima zakat, kita juga harus mendoakan, bukannya emang wajib mendoakan orang-orang tersebut, karena mereka juga sudah membagikan hartanya kepada kita, maka kita juga berhak untuk mendoakannya agar dia disucikan hartanya serta hatinya dari kekikiran ataupun kecintaannya terhadap harta tersebut. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Nah, sesungguhnya doa-doa kamu, doa-doa orang yang menerima zakat ini didengarkan, dapat menimbulkan ketentraman dalam hatinya. Yang dulunya gelisah tentang hartanya, lah harta saya banyak, mau saya kemanain, sampai dia lupa kalau di sebagian hartanya itu ada bagian orang lain, tetapi dia tidak mengingat itu. Dia hanya menghabiskan hartanya untuk berfoya-foya sehingga lupa untuk menunaikan kewajibannya zakat ataupun bersedekah, ataupun mengeluarkan hak milik orang lain atas harta yang dimilikinya tersebut. Sampaikan kepada mereka
bahwa Allah Maha mendengar permohonan ampun dari hambanya. Sesungguhnya orang-orang tersebut, orang-orang yang akan cinta akan hartanya ataupun pelit, kalau mereka bertaubat, sesungguhnya Allah Maha mendengar permohonan ampun mereka. Allah akan pasti kok mengampuni dosa-dosa orang tersebut, walaupun dulunya dia pelit ataupun terlalu cinta akan hartanya. Kalau dia bertaubat dengan sesungguh-sungguhnya taubat, ataupun sering juga disebut dengan taubatan nasuha, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Allah Maha menerima permohonan ampun seorang hambanya. Mengetahui tulus atau tidaknya taubat mereka. Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, semua taubat kita bisa diampuni, bisa diterima oleh Allah, karena Allah kan sudah Maha mendengar permohonan ampun. Tetapi tergantung taubat kita itu tulus dari hati atau cuma sekedar untuk ria. Dia banyak harta, di depan orang banyak dia bersedekah, dia membagikan zakat kepada siapapun, tetapi ketika tindak di depan orang banyak, dia tuh munafik, dia tidak kayak tidak ikhlas, kurang ikhlas atas pemberian yang sudah diberikannya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Tetapi dia senang berbagi kepada kepada masyarakat publik, bahwasanya biar tahu bahwasanya dia sedang bersedekah ataupun berzakat kepada orang lain ataupun kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta tersebut. Allah menegaskan dalam bentuk pertanyaan, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Maha penerima taubat orang-orang yang menyesali dosa yang telah mereka lakukan? Allah lagi Maha penyayang kepada mereka yang benar-benar dalam taubatnya. Jadi, seperti yang kita ketahui, Allah akan menerima taubat seorang hambanya yang benar-benar bertaubat, yang benar-benar bertaubat akan kesalahannya yang lalu, benar-benar berubah. Tidak hanya berubah semata-mata mau dipuji orang, wah dia nih kaya dermawan, sering berbagi, tetapi ketika di belakang masyarakat publik, si kaya ini ataupun orang yang mencintai hartanya ataupun orang yang pelit, yang banyak hartanya tapi pelit, nah itu mereka kurang dalam bersedekah. Mereka bersedekah hanya dalam publik agar mereka diketahui orang banyak dia dermawan serta murah berbagi. Itu namanya riya. Dia bertaubat ketika ketika adanya orang banyak, nah itu termasuk dari taubat yang tidak ikhlas ataupun tidak tulus. Nah, dari dua ayat tersebut sangat terlihat antara kesinambungan, yaitu tentang membahas zakat ataupun membahas pembagian harta. Kita ulangi lagi, ada beberapa orang yang berhak untuk menerima zakat. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 dapat dijelaskan, yaitu fakir, orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang mu'alaf, orang yang memiliki utang piutang, untuk memerdekakan budak, orang yang dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam perjalanan. Yang dimaksud dalam perjalanan yaitu perjalanannya tidak mengandung maksiat, yaitu perjalanan seperti orang menuntut ilmu, untuk beribadah gitu, itu adalah musafir. Tapi kalau misalnya dia musafir tapi perjalanannya ke Amerika untuk berliburan, itu bukan termasuk musafir yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan di sini tentang pembagian harta, bahwasanya harta yang kita miliki itu tidak seutuhnya milik kita semua, tetapi ada juga milik bagian-bagian orang lain. Misalnya kita mempunyai harta 100 juta. Nah, dari harta yang 100 juta itu tidak seluruhnya harta tersebut milik kita. Ada yang namanya sedekah. Sedekah bisa dilakukan kapan saja, baik itu hari Senin, Selasa, hari Rabu,
hari Kamis, hari Jumat, bulan Ramadan maupun bulan hari raya. Sedekah itu bebas bentuknya, bisa berbentuk infak ke masjid, itu juga termasuk bersedekah. Bersedekah kepada anak yatim, lalu bersedekah kepada teman-teman kita. Bersedekah itu bersedekah itu tidak hanya kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi, tetapi di dalam pertemanan juga ada yang namanya sedekah. Misalnya ada teman kita yang kekurangan belanja, uang jajan, kita lagi di kantin, lalu kita makan enak-enak sedangkan dia tidak makan. Nah, kita belikan dia makan, itu termasuk dari sedekah. Walaupun tidak banyak tetapi sedekah. Terus ada yang namanya zakat. Kalau zakat ini ada masanya itu pada bulan Ramadan. Biasanya di malam takbir. Di situ orang menunaikan zakat. Zakat ini wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk menunaikan zakat. Bagi orang yang memiliki harta, orang yang sudah mampu wajib menunaikan zakat atau memberikan zakat. Jadi dalam Quran surah At-Taubah ayat 60 dan juga 103 ini berkesinambungan tentang harta, pembagian warisan ataupun pembagian harta, dan juga tentang betapa pentingnya mengeluarkan sebagian dari harta kita kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang Quran surah At-Taubah ayat 60 sampai ayat 60 dan juga 103 yang berkesinambungan tentang harta. Saya Maya Juwita dengan NIM 2014050058 mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.